Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara Sevia Selasa Pintar bersama Ibu Irianti. Yes, dan saya Alan. Ya, seperti biasa acara ini kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan acara ini juga merupakan acara bincang santai, ya, bincang santai. Dengan harapan kita, apapun topiknya, kita bisa mengedukasi, memberikan sedikit pengetahuan kepada para viewers ataupun para listeners kita. Dan juga kita ingin memberikan inspirasi, ya, terutama dari bintang-bintang tamu yang kita undang di setiap episodenya. Oke, baik. Topik kita kali ini adalah nggak jauh-jauh dari sungai. Jadi kalau kita mungkin ingat lagu Bengawan Solo dari almarhum Gesang, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Ya. Cuma kalau kali ini air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut aja. Nah, ya, Bu, ngomong-ngomong tentang sungai, saya mau cerita sedikit. Jadi, dari kecil tuh saya punya satu mimpi, Bu. Tinggal punya rumah yang luas, di belakangnya ada sungai. Saya bisa hiking, kayaking, atau memberi makan angsa, atau apapun. Biasa seperti yang di TV-TV gitu lah, Bu. Mimpi itu seketika, kalau kata Didi Kempot, ambiar. Kenapa? Ya, saya ngelihat sungai gitu di Kali Ciliwung, Cikapundung gitu ya. Waduh, kayaknya enggak deh gitu karena banyak sampah, kotor dan bau. Tapi bicara tentang sungai, saya dapat ini nih, Bu, informasi. Ternyata Sungai Citarum itu punya satu prestasi, Bu. Prestasinya internasional. Oke, oh iya. Ini luar biasa. Jadi kalau saya bacain ya. Jadi pada tahun 2013, Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute menyatakan Sungai Citarum sebagai salah satu tempat yang paling tercemar di dunia. Itu prestasi, walaupun prestasi yang nggak bisa dibanggakan. Notorious. Ya, jadi kita itu di tempat ketiga, kita kalah hanya dari Agbo Glossi di Ghana, karena banyak sampah elektroniknya di sungai tersebut, dan juga di Chernobyl karena radiasi nuklir. Itu kan luar biasa nih. Padahal itu sumber air minum kita loh. Kita yang tinggal di Jawa, di Pulau Jawa, terutama kita yang tinggal di Bandung dan Jakarta, itu kan sumber air minum. Gitu, apalagi suplai listrik Jawa Bali. Jadi, aduh, itu prestasi yang gimana gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal sungai, kita ini mau ngundang dua narasumber kita yang tahu sekali permasalahan di Citarum. Jadi pertama, saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita. Di sini ada yang pertama adalah Kang Eco ya, Kang ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Oke, Kang Eco. Jadi Kang Eco ini, beliau itu saya perkenalkan, beliau itu adalah sekarang bekerja sebagai manajer Taman Buru Mas Sigit Kare Umbit ya, Kang ya? Ya, Sigit Kare Umbit. Dan juga beliau anggota Wanadri dan tentu pecinta lingkungan dan aktivis lingkungan. Oke, jadi itu narasumber kita yang pertama. Sebelum saya beralih ke narasumber yang kedua, Kang, bisa cerita sedikit nggak, Kang? Taman Buru Kare Umbit itu, Taman Buru Mas Sigit Kare Umbit itu apa sih sebenarnya? Oke. Aktivitas dan lain-lain, sedikit aja, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Kang Dodong, senior kami di Wanadri nih. Juga Bu Irianti, selamat malam. Terima kasih sekali, Bung Alan ya ini. Bung Alan atau Bung Alan? Terima kasih telah mengundang kita di webinar atau ngobrol santai lewat online nih sekarang karena zamannya kayak gini ya, kita
Ini jadi semua berubah ya dengan zaman ini, semua ada disrupsi. Ya akhirnya dinikmati saja ya, meskipun sehari bisa 2 Zoom, 3 Zoom gitu. Ini juga udah ada Mas Irwanto Iskandar, ini juga senior kami di Wanadri nih. Selamat malam Mas Item. Baik, Bang Alan, jadi Sigit Karembi ini sebuah kawasan konservasi ya. Jadi hutan sebetulnya ya, hutan konservasi yang letaknya kira-kira 60 km dari Kota Bandung ke sebelah timur. Jadi kalau kita dari Bandung mengarah ke Nagrek mau ke Tasik gitu ya, lewat Ranca Ekek, Cicalengka, itu nanti melintasi kawasan itu gitu. Jadi di timurnya adalah jalan diapit ya oleh jalan wisata Pangeran, ke bawahnya Nagrek. Itu kawasan hutan itu ada di tengah-tengah. Luasnya kira-kira 12.000 hektar lah, dan status fungsi kawasannya yang agak unik karena dia ada berstatus taman buru gitu ya, hunting park. Satu-satunya taman buru di Jawa Bali. Kira-kira itulah, nanti lebih panjangnya nanti kita bisa lihat di paparan sedikit. Baik. Terima kasih Kang Eco. Yang kedua, saya mau memperkenalkan juga narasumber kedua. Di sini ada Bapak Abdul Rifai Natanegara atau lebih Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam Pak Iskandar. Baik, buat viewers kita, saya juga ingin memperkenalkan Pak Dudung ini. Beliau buat orang-orang yang bekerja di perminyakan mungkin udah nggak asing lagi. Beliau salah satu tokoh perminyakan Indonesia. Ya, pernah bekerja di ConocoPhillips, Pacific Oil, dan beberapa oil company lainnya. Dan juga beliau adalah anggota senior Wanadri. Juga selain Wanadri, beliau adalah seorang praktisi lingkungan hidup dan juga seorang pecinta Sungai Citarum. Ya, Pak Dudung, ini punten nih Pak, saya agak gimana ya? Jadi kalau buat para viewers saya agak heran nih dengan Pak Dudung, agak unik. Bahkan saya bilang agak sedikit punten, agak sedikit gila, gitu. Kenapa? Karena saya nanam tomat di halaman gitu ya, nanam satu tomat aja udah senang banget. Ini beliau ini satu gunung ditanamin dengan dana sendiri, inisiatif sendiri dan lain-lain. Itu punten itu luar biasa. Jadi ini mungkin bisa share juga nanti Pak. Sebenarnya motifnya apa sih Pak sampai satu gunung dihijaukan tuh dengan ini sendiri? Itu luar biasa. Wah, itu Pak Alan agak provokatif bilang satu gunung itu, ya kan? Tapi ya kurang lebih beberapa hektar lah, dan sebetulnya itu disiapkan untuk full pensiun nantinya, ya kan? Daripada kita luntang-lantung ngobrol nggak keruan. Ini sebagai salah satu anggota Wanadri, jiwa korsanya tetap kuat, jiwa kecintaannya terhadap alam tetap kuat. Maka ya kita lestarikan alam dengan pohon-pohon yang berguna, yang banyak dinikmati oleh keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. So, selalu welcome kalau ada teman-teman yang mau ke sana. Sekarang lagi musim jeruk loh. Ini baru ditanam 1,5 tahun dan sudah menghasilkan uang. Alhamdulillah. Bukan 500 juta dapatnya, baru 500.000, tapi udah bukan main. Luar biasa. Baik. Dan juga kita di sini ada narasumber kita juga, narasumber tetap kita, Ibu Irianti Usman. Beliau adalah CEO Yestrani Village dan juga ahli psikologi pendidikan, salah satu ahli psikologi pendidikan di Indonesia, dan juga beliau sedang mendalami psikologi Islam ya Bu ya. Jadi mungkin nanti kita minta perspektifnya sedikit mengenai lingkungan hidup dari perspektif psikologi Islam. Baik. Oke, baik. Untuk Pak Dudung dan Kang Eco. Yes. Baik. Untuk
untuk Pak Dudung dan Kang Eco nih, kita langsung aja nih ke topik kita. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit tentang Citarum. Citarum yang prestasi yang tidak bisa dengan prestasi yang tidak bisa dibanggakan itu. Jadi kalau kita bisa tahu lah masalah Citarum itu cukup kompleks. Ada sedimentasi, lahan kritis, limbah, sampah dan lain-lain. Gitu. Dan ini masalah serius. Sampai-sampai presiden harus turun. Presiden kita harus turun dengan mengeluarkan Perpres nomor 15 tahun 2018. Dan yang paling menyeramkan, bukan menyeramkan sih buat saya, tentara yang harus turun, tentara juga harus turun. Jadi apakah Citarum itu bagaikan medan perang yang melibatkan kepentingan berbagai macam pihak? Sebegitu besarkah masalahnya? Seserius itukah? Masalahnya kalau buat saya, yang orang awam ini, yang sangat awam ini, dana kan menggelontor terus. Dana menggelontor ratusan miliar, bahkan triliunan. Gitu. Jadi saya rasa kalau ada sampah ya tinggal dibersihin. Ini saya pemikiran awam saya. Kalau ada sampah tinggal bersihin. Kalau ada sedimen tinggal dikeruk. Limbah-limbah ya tinggal berikan sanksi aja. Tinggal kita berikan sanksi ke industri-industri. Kan udah instrumen hukumnya udah ada. Masa sih tentara takut gitu. Jadi tapi masalahnya nggak selesai sampai sekarang. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya masalah di lapangan itu di Citarum itu sendiri bagaimana sih, Pak? Buat Kang Dudung, buat Kang Eco, mangga silahkan. Mungkin dari Kang Eco dulu, mangga Kang. Silahkan. Sok mangga Pak, itu aja. Mau Eco dulu. Ya, izin. Ya memang apa ya, Citarum nih kan udah dari sejak berapa 20-30 tahun yang lalu mungkin udah mulai diperhatikan lah gitu ya. Tidak hanya sebagai saluran air gitu ya. Sungai ini kan kadang-kadang kita dianggap sebagai saluran air gitu. Masalahnya itu masyarakat kita masih banyak yang menganggap itu hanya ya sekedar got aja gitu. Got di mana kita bisa buang sampah ke situ, buang limbah ke situ, dan nggak diopeni gitu ya, nggak dirawat, padahal ya kalau adat Sunda zaman dulu kan melihat sungai ini sangat arif ya, mereka melihat sungai ini bagaikan aliran darah gitu sebetulnya, bagikan melihat bumi, tanah dan air ini bagaikan dipersonifikasi menjadi manusia gitu, ada kepalanya, ada tubuhnya, ada kakinya, dan sungai ini orang bilang ini adalah aliran darah gitu dari si bumi ini gitu. Dan ya, apa jadinya kalau aliran darahnya nggak diperhatikan gitu ya, tentu kan pasti tersumbat sana sini, mengecil, kolesterol dan sebagainya gitu kan kalau di orang ya, di bumi juga kelihatannya begitu gitu. Cuman ya memang kenapa nggak selesai, saya nggak mau jumping ke konklusi itu sekarang ya, tapi saya sering bilang bahwa kita ini berhadapan dengan sebuah masalah yang sangat besar gitu. Kalau ini kita anggap sebagai masalah ya, yang harus dipecahkan gitu. Kita berhadapan dengan suatu masalah yang sangat besar, sedangkan sumber daya, energi, waktu, dan keseriusan kita juga sangat terbatas gitu ya. Ada batasnya lah gitu. Jadi banyak sekali program-program yang sudah dilakukan, tapi nggak menuntaskan semua masalah yang ada. Karena memang kita berhadapan dengan masalah yang besar. Bukan hanya sekedar infrastruktur, bukan hanya ngeruk, bukan hanya menanam pohon, tapi juga berhadapan dengan masalah sosial, dengan masalah orang gitu ya. Orang yang mendiami Citarum, saya nggak ingat datanya lah, berapa juta orang yang ada di Citarum ini ya, di 300 kilo, mulai dari Gunung Wayang sampai ke Muara Gembong, 290 sekian kilo. Belum kalau dihitung anak-anak sungainya gitu. Jadi ya saya pikir ya kita harus hadapi ini dengan kepala dingin, kemudian bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah lembaga, dua lembaga, tapi ini merupakan bagian dari masalah hidup yang seharusnya menjadi bahan pemikiran untuk semua orang. Jadi semuanya harus terlibat lah untuk bisa menyelesaikan masalah yang memang sangat besar. Kalau ini dipandang sebagai masalah ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, sebetulnya bisa-bisa aja gitu ya. Nggak ada masalah, Citarum mau apa juga. Rusak-rusak nggak ada masalah lah. Kan kita juga cuma hidup
60-70 tahun, paling setelah itu kan juga nggak ada di sini gitu kan, nggak mendekati lagi. Bisa aja begitu gitu. Tapi ya kearifan mungkin bisa berbeda-beda. Itu mungkin kan kalau dari saya sementara ini kan. Baik, baik. Kalau saya mau beralih ke Pak Dudung nih, Kang Dudung. Sebenarnya iya, kembali lagi ke problematika atau masalah-masalah yang dihadapi dalam pelestarian Sungai Citarum. Apalagi Kang Dudung ini kan, beliau ini sangat aktivis pecinta Sungai Citarum. Bisa diceritakan sedikit nggak, Kang? Sebenarnya masalah di lapangan itu seperti apa sih? Halo. Di Pak Alan, ini saya mencoba mau share satu gambar begitu. Mangga Pak. Barangkali. Mangga, silakan. Pak Alan ya, dan teman-teman sekalian, ini kurang lebih situasinya beberapa tahun yang lalu di Bandung Selatan atau khususnya di dekatnya sumber mata air Citarum. Nah, tentunya kalau melihat situasi seperti ini, pertanyaannya apa yang terjadi ya? Nah, sehingga gunung yang tadinya itu dibuktikan dengan sisa-sisa pohon mala, orang sana bilangnya, pohon rasa mala di agak jauh di sana yang masih rimbun, itu yang tersisa cuma sekian dari sekian banyak. Tentu pertanyaannya buat kita semua, ini sebenarnya apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, dan lain sebagainya. Saya kira malam ini kita tidak usah melakukan finger pointing, menunjukkan kepada orang yang salah, tapi yang jelas di sini pemerintah salah, perhutani juga salah, karena tidak ada pengawasan, perkebunan juga sami wae, dan masyarakat juga. Jadi dalam hal ini saya kira yang diperlukan adalah kembali kita pada fitrah kita, yaitu menjaga lingkungan atau menjaga alam itu adalah pekerjaan kita semua. Dan untuk itu saya kira kita tidak usah ragu-ragu untuk from time to time itu sebutkanlah memberikan masukan kepada bapak-bapak petugas dari Citarum Harum maupun dengan cara yang lainnya untuk kembali bersama-sama melihat situasi yang sudah mengenaskan. Ini prediksi saya kalau tidak dilakukan sesuatu dalam waktu 5 tahun itu mungkin sebagian dari tanah itu sudah menjadi lahan gurun. Karena yang disebut bagian atas tanah yang subur itu atau humus disebutnya itu sudah hilang, kena erosi. Jadi bayangkan saja sekarang kalau ini menjadi gurun, siapa yang rugi? Ya semuanya rugi. Penduduk setempat rugi, yang juragan-juragan investor rugi, dan juga orang Bandung rugi. Karena nanti suatu saat mungkin saja sebetulnya air. Halo Pak. Yes, Pak Dudung. Agak freeze. Citarum akan merugikan semua pihak. Itu aja dulu sebagai pembuka. Oke. Baik. Ya. Ya, baik Pak. Oke. Nah, kalau dari judul, kalau saya ngelihat judul gitu, Citarum yang dulu perkasa, sekarang tersiksa. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak, perkasanya seperti apa sih? Kalau ini kan kita bisa lihat nih, tersiksa karena ya keadaannya seperti yang ada di gambar itu, dan juga seperti yang kita lihat gitu. Cuma kita pengen lihat keperkasaan Citarum itu bagaimana sih Pak? Bisa diceritain sedikit nggak Pak? Ya, sebetulnya keperkasaan Citarum itu adalah Citarum sebuah sungai lama yang sudah membentuk banyak peradaban, termasuk tentunya yang disebut Lembah Bandung yang tadinya pernah tergenangi menjadi danau purba, kemudian karena ada kegiatan tektonik sehingga Sungai Citarum bocor kembali dan akhirnya Danau Bandung menjadi kering kembali. Dan keperkasaan itu juga ditunjukkan pada abad-abad ke-5 sampai 8 bahwa ternyata salah satu kerajaan terbesar di Jawa Barat pun di Tarumanagara mendirikan kerajaan itu di pinggir Sungai Citarum. Jadi ini sudah dirasakan dari lama akan
makna daripada yang saya sebut keperkasaan Citarum ini. Bahkan dulu kalau nggak salah, tolong dibenarkan Pak kalau saya salah, VOC bahkan membangun pertahanan dan pertahanan di Sungai Citarum ya, benar nggak Pak? Secara tidak langsung iya, tapi saya kira termasuk diantaranya penyebaran agama Islam di Jawa Barat sebetulnya juga dimulai di dekat Sungai Citarum, yaitu di daerah Batu Jaya. Jadi di sana ada siapa namanya itu salah satu syekh yang cukup terkenal dan dia yang memulai penyebaran agama Islam. Jadi saya kira sudah dikenal cukup lama Citarum ini. Oke, baik. Oke, saya mau kembali lagi ke Kang Eco. Kang Eco, sebagai seorang pecinta lingkungan, aktivis lingkungan juga, gitu. Sebenarnya kalau tadi kan Kang Eco bilang ada masalah-masalah sosial, bukan hanya masalah-masalah teknis saja, tapi ada masalah-masalah sosial. Kalau dari Kang Eco kira-kira selama ini upaya-upaya apa aja sih Kang yang sudah pernah dilakukan itu untuk pelestarian Citarum ini, Kang? Sorry. Kalau saya share screen sekarang atau nanti ada waktunya? Boleh, mangga. Silakan, boleh. Presentasinya, tapi punten agak panjang, tapi saya berusaha nggak kabur dari 10 menit ya. Nanti tolong diingetin aja, Kang Alan. Mangga, silakan. Ya. Izin, Kang Dudung, saya share screen ya, Bu Irianti ya. Ini 29 slide, tapi mungkin mudah-mudahan nanti saya bisa percepat aja. Jadi, oke, udah kelihatan, kan? Ya. Jadi saya kasih judul paparannya model konservasi kawasan hulu untuk mendukung pelestarian dan perlindungan gas. Tadi pertanyaannya sangat terkait sama pertanyaan Kang Alan, apa sih yang udah kita coba lakukan gitu ya, dan sejauh apa dampaknya gitu. Jadi sejak 2009 itu Wanadri, Himpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung yang base-nya di Bandung, kerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Itu perpanjangan tangan dari Kementerian Kehutanan di regional Jawa Barat yang mengelola hutan-hutan konservasi, cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, taman wisata alam nih si Kementerian Kehutanan ini. Nah, nanti bekerja sama untuk melakukan penguatan fungsi di kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang kita ambil itu di Karembi kebetulan. Jadi tadi kawasan yang luasnya 12.000 hektar ada di timur Kota Bandung. Sebelum ke kawasan, saya ke Wanadri dulu. Mudah-mudahan udah pada tahu, tapi kita udah 56 tahun organisasi ini, itu sudah cukup dewasa lah ya. Sudah sebaya gitu. Tahun 64 Wanadri berdiri, kita banyak kegiatan di lingkungan, kemanusiaan, pendidikan, dan penjelajahan. Jadi ada 4 kegiatan pokoknya Wanadri. Sampai terakhir 2014 itu Wanadri berumur 50 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Karembi itu mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, apa aja yang udah kita lakukan sejak 2009. Kawasannya ini, jadi kalau kita bisa lihat, ini Kota Bandung di sini, sebelah kiri ya, itu 60 kilo ke Rancaikek, Cicalengka. Nah, kawasannya ada garis hijau tipis ini. Jadi masih cukup hijau ya dibandingkan dengan kawasan sebelahnya yang banyak perkotaan, banyak pemukiman. Di sebelah timurnya kawasan, ini ada yang hijau juga. Nah, itu adalah Waduk Situ Gede, Jati Gede yang baru diairin tahun kemarin, 2 tahun kemarin gitu ya. Waduk Jati Gede. Kenapa kawasan ini penting? Karena ini Bandung Timur ini kawasan konservasinya cuma di sini yang besar. Udah nggak ada lagi. Jadi kalau utaranya mereka punya Tangkuban Perahu, selatan kita punya Patuha dan barisan pegunungannya, kemudian di timur ini kita hanya punya Masjid Karembi ini gitu yang menjaga. Karena Bandung kan kata orang dulu, Bandung dilingkup ku gunung gitu. Nah, inilah salah satu pegunungan yang melingkupi Kota Bandung. Di timurnya tuh ini Masjid Karembi. Dia menyangga kehidupan di 3 kabupaten. Jadi ada 11 kecamatan, 46 desa, 22 kelurahan. Jadi kira-kira 48 desa yang berada di sekitar berbatasan langsung dengan si kawasan ini. Kita sebut dia menara air atau toren gitu ya. Kalau kita di rumah punya menara air, toren. Nah, hutan itu adalah menara airnya bumi gitu ya.
Hutan, gunung itu dalam airnya bumi. Dia ada di 2 das, daerah sungai. Ada yang ngagubragna ke das Citarum, ada yang ngagubragnya ke Jatigede, ke Cimanuk. Gitu. Jadi 2 das besar di Jawa Barat ini terkait lah dengan kawasan kita. Dia juga rumah flora fauna khas Jawa Barat. Masih ada elang Jawa, macan tutul Jawa, ada kukang Jawa, kemudian sedang kita kembangkan adalah rusa Jawa. Jadi pokoknya yang khas Jawa ini masih ada di kawasan ini. Gitu. Perlu kita pelihara bersama. Luasnya 12.400 hektar. Dan ini tadi yang seperti saya bilang, ini satu-satunya taman buru, hunting park di Jawa Bali. Jadi di Indonesia ini sekarang ada 11 taman buru, satunya ada di Jawa Bali. Apa itu taman buru ya? Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah ini Bandungnya kira-kira cuma 1.000 hektar, Kabupaten Bandung. Di atasnya Kabupaten Sumedang 8.900 hektar, dan Kabupaten Garut 2.700 hektar. Jadi ini terdiri termasuk di dalam administrasi 3 kabupaten. Dan base camp kita tepat terletak di pertemuan 3 kabupaten tersebut, gitu, tengah-tengah ini. Itu base campnya Wanadi di situ sejak 2009. Ini milestone pengelolaan, saya cepetin aja. Tapi intinya sejak tahun 20 sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian dulu Pak Ibrahim Aji pernah bikin gubuk, dan dia karena beliau senang berburu di sana, bikin gubuk di sana dan berburu di kawasan Karambi. Ditetapkan sebagai kawasan hutan tahun 76, dikelola oleh Perhutani, ada pinusnya, disadap dan sebagainya. Kemudian, nah ini 98 ada PT Prima Sakti, Multi Jasa Sarana, mereka yang memiliki izin terhadap kawasan. Cuman, karena waktu itu zaman 98 itu zamannya agak inilah ya, perpindahan kekuasaan kan, 97-98, reformasi, akhirnya mereka melakukan logging, sampai akhirnya menjadi kasus hukum. Tapi sudah sekitar 1.500 hektar yang ditebang oleh PT Prima itu. Tidak hanya oleh PT aja, tapi juga oleh warga sekitar, ya, karena waktu itu chaos ya, situasinya ya, kita lihat tahu gitu, dan banyak sekali gara-gara situasi chaos di sosial dan di politik itu, akhirnya yang kena itu sebenarnya lingkungan, alam, hutan, gunung, itu yang kena gitu ya, dan berbekas sampai sekarang. Kita masih lihat sisa-sisa gundulnya hutan yang dulu ditebang. Gitu. Kawasan kembali lagi kepada BKSDA Jawa Barat sebagai pemegang kuasanya, pemangkunya. Nah, dari 2009 kita bekerja sama BKSDA gitu. Mungkin 6 program ada diklat, ekoturisme, konservasi, Litbang, modal taman buru, dan pembangunan masyarakat. Jadi mulai 2009 itu kita mulai melihat Pak Nadi ini dulu kan main aja, naik gunung, menjelajah, eksplorasi segala macam. Kita ngelihat waktu itu 2009, wah ini kayaknya kita perlu terjun lah gitu ke lingkungan. Jangan cuma main doang ke alam, tapi kita coba lihat kenapa sih alam kok rusak, terus gimana cara kita mengelola. Jadi buat Pak Nadi ini adalah kampus, ini adalah tempat belajar kami gitu ya. Karena selama ini kan kita juga nggak tahu, kita cuma main aja gitu, kayak ke hutan mana itu kita main menjelajah, tapi kita nggak pernah belajar bagaimana cara mengelola si kawasan itu. Dan disinilah kita bisa belajar, dan memang belajarnya ya babak belur juga, kita belajar banyak hal sampai ya gitu. Nah ini contoh, jadi ini kalau kita lihat ini dari udara ya, foto backgroundnya ya, ini hutan, tiba-tiba ada kotak yang kosong. Ini yang di logging dulu. Logging. Sebelahnya ada jalan. Kenapa yang di logging hanya yang ini? Ya karena ini dekat ke jalan. Udah logging ininya evakuasi dan mobilisasi logistiknya gitu, untuk kayunya. Kita bikin program penanaman lah dengan, kalau pernah dengar misalnya namanya Wali Pohon. Jadi orang bisa mengadopsi pohon, bayar 50.000 ke kita. Nanti kita yang mengelola uangnya, kita tanam, kita rawat selama 3 tahun si pohonnya. Nah, dari 2009, program inilah yang menjadi backbone, tulang punggung dari semua kegiatan turunannya yang ada di kawasan. Karena dengan program donasi ini kita bisa, dalam tanda kutip ya, mengkapitalisasi uang. Karena kami di Karambi, Pak Nadi nggak pernah dapat APBD, nggak pernah dapat APBN. Jadi ya murni ini adalah dana masyarakat aja. Dana sumbangsi masyarakat yang peduli gitu ya. Ya Wanadi, teman-temannya, yuk bantuin. Akhirnya membesar, dan jadi sebuah program, dan orang publik bisa terlibat. Jadi udah ada sekitar 180-an komunitas, dari CSR, dari apa yang membantu.
Cuman ya ini yang juga perlu diingat ya, bahwa ini adalah sifatnya donasi, dan donasi ini susah planning. Tahun depan kita akan dapat berapa ya? Nggak tahu karena kayak kondisi pandemi ini, diharap aja pandemi. Ya orang fokusnya donasinya ke hal yang lain. Padahal untuk menanam itu kan kita perlu nyiapin bibit. Dan bibit itu nggak bisa begitu aja, besok saya menanam bibitnya ada, sekarang nggak bisa. Karena bibit yang ditanam di kawasan konservasi ini berbeda dengan bibit yang bisa kita cari di pasaran. Agak spesifik lah, mereka harus tanaman yang lokal, ya, endemik, khas Jawa Barat, dan ya ada spesifikasinya. Sehingga kita harus bibitkan sendiri bibitnya, si bibit-bibit pohon. Jadi nggak bisa dadakan. Jadi kita harus planning tahun depan, kita mau nanam 10.000 misalnya, ya dari sekarang udah ngebibitin 15.000. Dengan asumsi 5.000-nya nanti ada kematian dan sebagainya. Jadi program konservasi itu jangka panjang, nggak bisa didadak, nggak bisa buru-buru, nggak bisa jangka pendek mikirnya gitu ya. Nah ini juga yang agak sulit gitu dari soal pendanaan. Nah tadi Kang Dudung juga ngeliatin yang di logging ya. Ini juga sebetulnya yang di logging di bawah garis merah. Ini di atasnya masih ada hutan. Di bawah garis merah ini di logging dulu 98. Yang di garis kuning ini yang ditanam oleh kita. Sekarang karena ini fotonya pakai pesawat trike, saya nggak punya kondisi terkini, tapi saya yakin ini sudah lebih hijau lah daripada dulu. Dulu juga hijau, tapi nggak ada pohonnya, tegakannya kurang gitu ya. Ini cepat. Nah kira-kira ini layout plot penanamannya gitu ya, yang udah ditanam. Ini masing-masing misalnya ada yang Pertamina, ada yang BNI, ada yang individu nanam gitu di sini. Kita udah nanam 220.000 pohon, dan semuanya tergaransi, tercatat. Tergaransi itu gimana? Jadi kalau kita nanam, garansi 3 tahun. Misalnya tanamannya mati dalam tahun pertama, kita sulam. Tahun kedua ada yang mati, kita sulam lagi. Gitu. Sampai 3 tahun berturut-turut. Gitu. Kita sulam. Ini plot tanamnya. Tapi plot tanam yang 220.000 dan kita udah tanam kita udah lakukan program ini selama 10 tahun, itu cuma sekelumit yang warna orange ini aja dari seluruh kawasan. Jadi baru sedikit sekali, mungkin hanya sekitar 200 hektar ya, kira-kira berapa ya? Mungkin kurang dari 5% yang udah kita tanam gitu si kawasannya. Sedangkan yang gundulnya masih banyak. Memang tidak semuanya kawasan gundul, tapi masih banyak sekali dan semuanya remote. Ini ke lokasi penanaman ini bisa jalan 1 jam. Hanya jalan ke lokasinya aja. Padahal kalau yang kerja kan sambil bawa bibit, terus mereka harus nanam di sana, cuaca juga sulit, jalan sulit gitu. Jadi memang nggak mudah nanam di kawasan konservasi itu, tantangannya cukup berat. Jadi kredo yang nomor 1 itu kalau kami yang dulunya hutan kembaliin jadi hutan, yang masih hutan rawat baik-baik. Ini kredonya yang pertama. Kondisi masih bisa lanjut ya, masih ada waktu ya Kang Alannya. Ya. Nah, saya mau memperlihatkan slide ini adalah tekanan dan kerawanan terhadap kawasan konservasi. Kita selama 10 tahun ini mencoba mengidentifikasi. Itu 5 tahun terakhir sih yang kita lebih serius ya mencatat. Ternyata ada sekitar 28 ancaman, ada 28 ancaman tekanan terhadap kawasan. Mulai dari illegal logging, kayu, bambu, perambahan, kayu bakar. TSL tuh tumbuhan dan satwa liar ya, ada yang ngambil burung, ngambil mamalia, ngambil ikan, ngambil anggrek, ngambil jamur, ada yang off-road petani yang nyari rumput, ada pengunjung yang nggak lapor, ada kebakaran hutan, pencemaran sungai, sedimentasi, residu pupuk kimia, residu pestisida, limbah domestik, kotoran rusa. Kita juga melihara rusa di sana, dan kotorannya masuk juga ke sungai, mungkin itu juga pencemar gitu ya. Akses tidak terkendali, sampah dari wisata, pemburu, dan lain-lain. Termasuk vandalisme yang terakhir. Jadi, nah ini vandalisme ini unik nih. Anak-anak SMA kalau kelulusan itu kan suka coret-coret. Nah kemarin tuh coret-coretnya main ke hutan dan pohon dicoret-coret. Ini udah bajunya udah habis, pohon juga jadi sasaran akhirnya gitu si anak-anak ini. Ya inilah bentuk-bentuk tekanan terhadap kawasan konservasi, dan ini hanya yang di base camp kita aja. Ini banyak titik-titiknya, sebaran datanya di sekitar base camp kita. Sedangkan yang nggak kita lihat, nggak kita ketahui itu masih ribuan hektar. Dan untuk teman-teman ketahui, 12.000 hektar ini polhutnya cuma 6 polisi hutan. Jadi kira-kira satu orang polhut ngawal 2.000 hektar. Jadi ya ini sudah bagus. Saya waktu lapor sama Pak Dirjen kami, oh itu udah bagus kayak Cok. Kalau di Papua satu polhut 100.000 hektar, waduh.
Jawa mending lah ternyata gitu. Cuman tekanan di Jawa kan jauh lebih banyak karena di sini 48 desa kan, sekitar kawasan. Nah, dari sini saya mau coba masuk ke Citariknya, ke Citarumnya. Tadi kan di sini kita lihat pencemar ya, sedimentasinya besar gitu. Nah, apa sih yang sudah kita buat di Citarum atau di Sungai Citarik ini? Karena hulu Sungai Citarik ini tadi ada di dalam kawasan. Semua kegiatan yang kita lakukan di Karembi sebetulnya juga terkait lah dengan sungai sebetulnya. Karena ujung-ujungnya kalau kita bisa nurunin pencemaran, sungai juga yang happy. Kalau kita bisa nurunin illegal logging, sungai juga akan happy gitu ya. Kawasan akan happy gitu. Nah, kita lihat Sungai Citarik. Sebelah kanan ini ada Gunung Sinulang mengalir. Ini sungai ya, yang kuning ini sungainya. Ini kita sebut Citarik Hulu. Citarik Hulu mengalir, nanti ada Citarik Tengah, sama Citarik Hilir yang masuk ke muaranya Sungai Citarum di Sapan. Ini panjangnya kira-kira sekitar 30 kilo si sungai ini. Nah, ini panoramic view-nya. Indah kelihatannya. Ini lembahan Sungai Citarik. Yang ujungnya nanti di atasnya itu adalah kawasan Karembi. Gitu. Nah, kita lihat. Ini saya punya peta tahun 1911. Kan. Ini ada dusun namanya Lewiliang. Di sini kalau kita lihat di sekitar Lewiliang ini ada yang diarsir bergaris-garis ini adalah pemukiman. Jadi tahun 1911 pemukimannya hanya segini aja. Yang lainnya ini masih ada sawah, kebun, tegalan dan sebagainya ya. Menurut peta yang dibikin oleh Belanda 1911. Demikian detail Belanda bikin. Sekarang kita compare dengan peta 1999 yang Republik. Nah, pemukimannya yang warna coklat merah ini, pink atau apa ini ya. Itu sudah berkembang mungkin nyaris 20 atau mungkin 25 kali lipat dari kotak-kotak yang di tahun 1911 tadi. Artinya apa? Tekanan terhadap, dan yang di warna garis kuning, ini adalah sungainya. Jadi si pemukiman ini berdiri atau tumbuh di pinggir-pinggir sungai Citarik. Yang mungkin asalnya cuma sekitar populasinya 100 atau 300 orang, sekarang satu desa itu bisa 5.000 orang. Dan ini ada 2 desa di sini. Jadi kira-kira kalau kita lihat ya 10.000 orang yang ada di situ. Di sekitar Sungai Citarik bagian hulunya aja. Gitu. Dengan jarak tadi dari 1911 ke 99 berarti 88 tahun prosesnya. Dan kalau kita potong-potong dari 88 tahun itu, mungkin yang tertinggi peningkatannya itu adalah di 20 atau 30 tahun terakhir. Gitu ya. Karena kita lihat kan ekonomi meningkat, industri meningkat, populasi kita juga sangat meningkat di 20-30 tahun terakhir lah. Kira-kira. Nah, ini Sungai Citarik di hilir pertemuan dengan masuk ke Sungai Citarum. Kita bisa lihat yang kiri adalah Sungai Cimande. Ini yang melalui KHTEX. KHTEX itu salah satu pabrik tekstil yang besar sekali di Rancaikek. Ya, mungkin salah satu yang terbesar lah di Indonesia. Kita lihat warnanya hitam kalau yang dari KHTEX. Sedangkan yang kanan ini Sungai Citarik yang asalnya dari Karembi. Dan kita lihat warnanya coklat yang dari Karembi. Berarti apa? Ada pencemar yang berbeda. Kalau yang kiri nggak tahu hitam apa, mungkin ya pencemar pabrik ya. Yang kanan coklat apa? Ya mungkin tanah, lumpur dari sedimentasi kan. Berarti dari sini aja kita bisa lihat. Oh mungkin pasti ujungnya berbeda ini. Hulunya berbeda. Yang satu hulunya adalah lahan, yang satu adalah hulunya ya pabrik, dia pencemarnya gitu ya. Ini beberapa rencana jangka pendek di mana di Citarik 2018-2019 kita melakukan pendataan. Sudah selesai. Nah, saya akan paparkan di pendataannya ya di sini. Kita juga ingin menyusun grand design untuk pengelolaan das dengan konsep one river, one plan, one management. Kemudian ada beberapa kegiatan yang memanfaatkan sungai lah, seperti survei untuk kegiatan arus deras dan sebagainya ya, untuk belajar. Itu sudah kita lakukan, lagi susun ya, dokumennya. Nah, dari hasil pendataan tahun 2018, ini kita lihat paling kiri ini Gunung Sinulang, jadi di hulunya. Ternyata di hulunya saja sudah terdapat cemaran sedang. Kenapa? Cemaran sedang karena ternyata ada pemukiman di dalam kawasan itu. Ada kampung kecil di sana gitu ya. Mereka sudah mengeluarkan ada COD, ada BOD, ada coliform juga yang sudah terdeteksi di sungai itu. Masuk ke dusun juga Cikumentong, kemudian ada Taman Burung Masjid Karembi, ada Desa Sinulang. Makin ke kanan, makin ke hilir, itu ternyata cemarnya makin masuk desa, ada
ada pertanian, ada industri-industri kecil. Makin ke bawah, Desa Dampit, Desa Sindang Pakuwon, Panenjuan ini cemarnya makin berat. Memang kemudian ada pengenceran, seperti ada anak sungai yang lain, ada ini jadi terjadi pengenceran. Tapi secara umum, makin ke hilir, pencemaran sungai ini makin berat. Dan saya rasa profil seperti ini juga sama dengan Citarum. Makin ke hilir, ya akan makin berat pencemaran. Jadi kalau dibandingkan dengan di situ Cisati, di hulunya Citarum, bandingkan saja dengan di Muara Gembong nanti. Itu udah campur aduk berbagai macam hal yang mencemari si kawasan sungainya. Ini beberapa langkah, 9 langkah yang tadi kalau nyari solusi gitu ya, ini solusi-solusi yang dimunculkan dari tim pendataan hasil koordinasi dengan warga sekitar. Muncullah ini, ide-ide ini. Tapi kita enggak semuanya kita lakukan hal-hal ini. Kita lakukan satu contoh aja misalnya. Kita punya contoh kasus pengendalian pencemaran. Jadi satu area namanya kita sebut empang. Empang ini di atasnya ditanami sayuran. Dan dulu ini di empang ini, ya empang, namanya empang ada airnya dulu. Tapi sejak 5 tahun ke belakang, airnya hilang. Airnya tertimbun oleh tanah-tanah sedimentasi yang turun dari atasnya ini. Dari atasnya. Dan tim dari KLHK melakukan survei. Ini proyek jadinya ya. Proyek. Survei Maret 2018. Bikin DED di November. Uji publik di Maret, baru pengerjaan 2019. Padahal wacananya udah dari 2017. Jadi, proyek sekecil ini aja memerlukan waktu sampai 3 tahun untuk bisa dikerjakan. Kayak apa pengerjaannya? Nah, ini DED-nya seperti ini. Jadi, di sini dibikin settling pond atau sedimentation pond. Jadi, kalau rumah ini dihilir ya, di sebelah sini dari hulu, sebelah kanannya. Kalau sedimentasi itu turun, dia akan tertampung di kolam-kolam ini. Sehingga diharapkan air yang turun nanti ke sungai Citarik itu sudah tersaring dan lebih bersih. Kira-kira konsepnya begitulah si percontohan ini. Baik. Nah ini dibikin terus kemudian pengerjaan jadinya seperti ini. Kemarin 2020 nih potretnya. Dan kita lihat ternyata dia bekerja. Dia bisa menahan sedimentasi yang masuk. Tuh, kita lihat. Hanya dari 1 kali musim hujan saja, sedimentasinya sudah, kita belum hitung ya berapa ton sedimentasi, tapi sedimentasi hanya 1 kali musim hujan saja, dia sudah mengisi 1 kolam yang belakang. Jadi terbayang kalau ini semua turun ke Sungai Citarik ya, kita nggak tahu lah. Nah, kredo nomor 2 adalah kendalikan pencemaran sedekat mungkin dengan sumbernya. Kita berusaha ini. Jadi ini juga dari senior-senior, bukan dari kita yang bikin ya, tapi kita pahami dan kita percayai bahwa kredo ini oke lah, ini bagus lah gitu ya. Kita kendalikan pencemaran. Ternyata apa yang terjadi? Kemarin musim hujan kemarin di bagian hulu yang dari si sedimentation pond ini di sebelahnya itu orang yang punya lahan hutan rakyat ya. Dia tebang hutannya, dia panen kayunya. Pak saya pada panen, saya udah nggak enak perasaan. Ketika dia panen kira-kira luasnya 5.000-an meter, itu sedimentasinya sekarang bahkan udah menutup lebih dari yang tahun-tahun berikutnya. Artinya apa? Kita benerin yang titik A, ternyata di titik B, karena di luar penguasaan kita, terjadi pencemaran yang jauh lebih besar gitu. Dan kita nggak tahu titik-titik yang lain juga masih banyak ternyata gitu. Saya ambil contoh lagi, kayak gini. Ini tuh di dalam kawasan. Ini hulu sungai Citarum. Salah satu hulu sungai Citarik ini. Jadi ini lahan warga, kebetulan sungainya melewati lahan warga, langsung berkebun di pinggir sungai itu aja. Jadi ini kan erosi dan sedimentasinya tinggi sekali. Kalau ini mau ditangani, kita udah hitung 500 juta. Yang tadi 150 juta, itu kan uang semua. Ini konsep-konsepnya ada lah. Tapi ini juga. Tadi kalau Kang Dudung mau punya yang gunung, di Karami juga kita ada, Kang. Dan juga parah juga. Jadi ini typically semua kawasan pegunungan di hutan di Jawa Barat ya, rata-rata ya beginilah kondisinya gitu. Kita lihat di atas tuh masih ada rabut-rabutnya. Tapi yang ke bawah, ini sudah luar biasa. Dan kalau kita mau benahi ini, biayanya tuh di bawah sebelah kiri 5 miliar, 4,4 miliar. Kita udah coba hitung dengan ini, dengan penelitian. Ini apa? Tadi terlalu banyak masalah, terlalu sedikit sumber daya. Itu kami punya ide untuk membuat sebuah sumber dana yang bisa sustain lah gitu. Karena nggak bisa
program-program atau proyek-proyek konservasi ini dijalankan tanpa ada kepastian dari sumber dana kami. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa diolah lebih lanjut soal Conservation Trust Fund ya, nanti kita bisa bahas dalam sesi-sesi selanjutnya. Itu mungkin kan sementara bisa saya sampaikan. Dan kalau kepanjangan, apapun. Oke, wow. Baik, Kang Yoris, terima kasih banyak. Sekarang saya mau beralih nih ke Pak Dudung nih. Pak Dudung, jadi tadi mengenai pemaparannya Kang Eco, jadi ternyata luar biasa sekali masalah yang kita hadapi. Nah, saya mau coba sedikit berbicara tentang tadi ada sumber daya sedikit, masalah banyak. Jadi bukan hanya masalah teknis dan masalah-masalah sosial. Nah, Pak Dudung sebagai salah satu aktivis pelestarian Citarum, sebenarnya kendala-kendalanya seperti apa sih, Pak? Bisa diceritakan sedikit nggak, Pak? Kendala dan masalah-masalah. Baik, Pak Alan. Ya. Baik, Pak Alan. Saya kira tadi kita sudah mendengar dari Kang Eco, sungai yang 34 km dan juga relatively gunung-gunungnya masih cukup menghijau aja, sudah cukup kompleks ya, Pak Eko. Jadi lebih-lebih saya kira Citarum yang panjangnya 295 km. Jadi masalah Citarum itu memang sangat kompleks, jadi saya akan sedikit membahas dulu barangkali ya mengenai apa sih masalah yang paling besarnya. Jadi kita bagi Citarum itu dalam hulu yaitu daerah yang bagian atasnya dan itu terbentang boleh dikatakan dari mulai situ Cisanti sampai ke perbatasan Saguling. Kemudian dari Saguling ke arah Jatiluhur atau di situ ada suatu danau lainnya, maka di situ disebut tengah, dan di bawah daripada danau yang terakhir itu adalah sampai ke pinggir lautnya disebut daerah hilirnya. Dan permasalahannya memang macam-macam, tapi dari mulai terjadinya penggundulan dan lain sebagainya. Nah, dibandingkan dengan Citarik, saya kira di Citarum itu memang sudah lama sekali ya mendapat perhatian dari pemerintah. Saya tidak tahu lagi berapa jumlah dana yang diberikan atau yang digelontorkan ke Citarum. Tapi yang jelas program-program ini sebelum tahun 2000 juga masih banyak nih. Jadi ada gerakan nasional pelestarian lingkungan, ada juga yang biaya dari JIKA. Jadi kita mulai dari tahun 2000 aja. Jadi ada program yang disebut Citarum Bergetar. Kemudian juga ada suatu program yang dibantu oleh Asian Bank yang disebut ICWRMIP, dan ini dihentikan. Jadi ketika sedang jalan, dan menurut saya ini salah satu program yang cukup baik sebetulnya ya. Dia punya program jangka pendek. Jadi di segmennya itu dibagi tiap 5 tahun, ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Dan ini diberhentikan tahun 2013. Saya nggak tahu pasti apa penyebabnya, tetapi sejauh ini yang saya ketahui karena adanya protes katanya dari NGO berkenaan dengan uang yang di-spend. Jadi itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut Bestari, Citarum Bestari. Sekali lagi tadi sudah di-stop, ya kan? Kemudian dibikin lagi yang baru tanpa mengetahui apa sebetulnya penyebab daripada penyetopan tersebut. Dibikin lagi Bestari, dan kehidupannya pada saat Bestari adalah ada salah satu pejabat yang mengatakan tahun 2013 ya kan air Citarum itu tahun 2015 itu bisa diminum. Ini luar biasa sekali statementnya. Sedangkan saya kaki masuk ke situ aja jadi buduk ya kan, ini mau diminum ya. Dan di kita memang bangsa pelupa ya, bangsa Indonesia itu. Jadi apapun juga yang dibilang ya dianggap gurauan aja lah, nggak ada gitu kan. Toh nanti juga rakyat akan lupa. Jadi sebetulnya program Citarum yang paling mendasar menurut saya itu adalah potensi mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di Citarum. Jadi kita tuh tidak pernah melakukan suatu studi
apa sih sebenarnya permasalahannya sehingga gagal, atau kalau hasil itu kenapa bisa berhasil gitu. Kita tidak pernah tahu. Jadi gelap aja. Jadi uang udah sekian banyak, udah puluhan tahun tapi gelap. Kita pura-pura tidak tahu permasalahan itu apa. Kemudian juga tidak pernah dilakukannya suatu quality study yang serius tentang masalahnya. Jadi ini quality study ini benar-benar harus dipelajari ini. Kalau saya sangat menyarankan, biarpun tidak ada istilah terlambat ya, Pak Dudung, maaf suaranya agak terputus, freeze. Itu jalan, tapi tetap harus dilakukan di masa lampau. Jadi kegagalan dan keberhasilan. Iya, oke, kita mulai lagi. Bagaimana sekarang, lebih bagus? Bagus, Pak. Pak Alan, bisa lebih bagus? Ya, bagus. Oke. Kemudian juga sering sekali para pembuat keputusan ini membuat suatu ekspektasi yang tidak realistik untuk merubah keadaan. Jadi sekarang itu saya kira dunia kita itu sudah dunia yang sangat pragmatis, sangat materialis, dan dalam waktu singkat menginginkan adanya perubahan perilaku di daerah Citarum dengan merubah fisik dan tidak menjamah hakikat dari kemanusiaan. Ini saya kira sangat-sangat luar biasa. Ini bagaimanapun saya melihat adalah salah satu yang menjadi permasalahan mendasar. Jadi ingin berubah instan, ingin berubah sangat cepat. Padahal tidak menjamah hakikat dari kemanusiaan itu sendiri, yaitu kemanusiaan. Saya kira manusia dalam ini juga minta dihargai, minta diperlakukan dengan keadilan dan lain sebagainya. Yang kurang juga dalam sistem yang ada sekarang adalah sistem monitoring dan controlling. Saya kira ini kegagalan kita di masa lampau, terutama dalam hal penanaman pohon-pohon yang baru. Bahkan ada joke katanya, sebetulnya kalau hitung dari sejak tahun 70-an sampai sekarang, jumlah pohon yang ditanam, ini jumlah pohon yang ditanam ya, bukan di atas kertas lagi. Jumlah pohon yang ditanam di atas kertas itu sudah cukup untuk menghijaukan seluruh Pulau Jawa. Luar biasa ya. Jadi, yang ditanam saja. Dan kebanyakan juga di atas kertas gitu kan. Jadi bisa menghijaukan seluruh Pulau Jawa. Bayangin aja. Dan yang berikutnya saya kira yang jadi permasalahan ini, apakah stakeholder kita sudah berangkat dari sistem nilai yang sama? Apakah kita menganggap semua bahwa keindahan alam Citarum itu adalah merupakan warisan dari Allah yang harus kita jaga bersama? Ada sistem nilai yang lain adalah berkenaan dengan keadilan sebagai contohnya. Apakah kita sudah memperlakukan atau stakeholder itu berpikir yang sama kalau kita bicara mengenai keadilan? Nah ini saya kira hal-hal yang mendasar yang harus kita pikirkan. Jadi rekomendasi solusinya, biarpun saya kira selamanya kita akan bicara tidak adanya kata terlambat ya. Jadi rekomendasi solusinya adalah harus dilakukan suatu evaluasi kemajuan khususon dalam ini yang proyek yang sedang berjalan yaitu Citarum Harum dalam 2 tahun pertama. Saya tahu ada suatu evaluasi mengenai kemajuan 1 tahun pertama dan 2 tahun kedua ini saya kira kita harus mulai lagi melakukan evaluasi, dan evaluasi itu hendaknya dilakukan oleh suatu institusi yang kompeten, tidak boleh dilakukan sendiri karena kalau dilakukan sendiri tentunya berpotensi adanya konflik of interest daripada yang terlibat. Kemudian pendekatan yang dilakukan itu hendaknya intradisiplin ya. Saya belum pernah mendengar yang sebut intradisiplin itu. Yang dilakukan itu yang jelas suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sangat-sangat piping gitu kan. Jadi sangat dilakukan sendiri aja. Jadi yang bagian sipil misalkan PU mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini, sehingga tidak ada suatu diskusi yang mendalam. Sehingga sebetulnya tujuan kita semuanya itu satu. Saya ingin memberikan contoh misalkan mengenai masalah disiplin dalam melakukan pendekatan itu adalah departemen misalkanlah yang disebut peternakan ya. Dengan bangganya peternakan misalkan mengatakan bahwa di daerah tersebut ada sebutkanlah 6.000 sapi. Tapi
keberhasilan ini, jadi KPI yang dilakukan oleh departemen oleh Dinas Peternakan itu akan mengganggu yang lainnya. Siapa yang lainnya? Yaitu Dinas Kesehatan. Kenapa Dinas Kesehatan? Karena misalkan tempat-tempat sapi itu dibentuk atau dibikin di pinggir sungai, sehingga akibatnya menimbulkan dampak banyaknya laler dan lain sebagainya, dan ini adalah berhubungan dengan penyakit. Dinas lainnya yang juga terganggu adalah di samping Dinas Kesehatan adalah misalkan Dinas Perumahan Rakyat, karena semuanya serba instan, tidak ada sesuatu yang jelas, sehingga mereka membuat rumah-rumah yang kumuh yang persis di bibir sungai. Ini saya baru menyebutkan 3 yang terlibat, tapi lebih banyak lagi. Jadi suatu keberhasilan suatu dinas itu tidak merupakan holistik keberhasilan. Keberhasilan di suatu dinas bisa sebetulnya sangat mengganggu dinas yang lainnya karena memberikan dampak, yaitu menambah pekerjaan kepada dinas yang lainnya. Nah, ini yang berikutnya, saya sekali lagi melihat bahwa harus adanya 3 komponen dasar dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi semuanya sekira secara technically saya tidak banyak terlalu meragukan, tapi ada sesuatu yang sangat penting, yang terlupakan namun yang sangat terpenting, yaitu bicara mengenai disiplin ilmu itu, yang pertama yang di ujung paling atas itu adalah apa yang disebut spiritualitas. Adanya higher being. Jadi bekerja dengan hati itu adalah merupakan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Nah, ini nggak pernah di-emphasis gitu kan. Di-emphasis-nya itu selalu teknikalnya, bagaimana merubah manusia, bagaimana membuat misalkan terowongan atau bagaimana membuat sodetan, ya kan. Tapi spiritualitas itu adalah sesuatu yang sangat jarang dibicarakan, padahal ini adalah sangat-sangat penting. Yang keduanya, kalau kita bicara mengenai masalah keilmuan itu adalah mengenai hakikat manusia dan alam. Jadi manusia itu saya kira semuanya juga ingin merasa diperlakukan dengan adil. Manusia semuanya ingin diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya kan, dan juga hubungan antara manusia dan alam, dan ini yang tidak terjadi. Jadi kita touch-nya itu adalah selalu kepada hard, masalah yang hardnya, bukan soft masalah, bukan masalah yang soft. Masalah yang soft adalah masalah kemanusiaan itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah berkenaan dengan psikososial. Jadi psikososial itu adalah hubungan antara manusia dengan alam dan juga dengan peradaban. Ini juga jarang diperhatikan. Jadi sekali lagi salah satu contohnya adalah diharapkan terjadinya perubahan dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan zaman sekarang itu adalah sudah zaman pragmatis dan juga zaman materialistik. Bagaimana kita bisa merubah dalam 1 tahun atau 2 tahun? Itu sangat tidak mungkin. Jadi saya kira kita harus menjadikan manusia itu memang menjadi sesuatu yang harus kita hormati lah. Ini ada ciptaan Tuhan yang sangat sempurna manusia itu. Jadi kita harus melakukan touch yang lebih banyak lagi, dan kalau kita lihat dari pembiayaan dan lain sebagainya, memang yang disebut SDM ataupun juga manusia-manusia lokal itu adalah sangat kecil sekali biayanya. Dan ini saya kira perlu mendapat perhatian. Sebagai contohnya tadi soal penanaman yang begitu banyaknya yang dilaporkan di dalam jangka waktu 40 tahun terakhir di sepanjang Citarum, ternyata kenyataannya tidak ada. Nah, berarti apakah memang betul yang dicatat tadi adalah yang ditanam? Kemudian pemikiran yang berikutnya adalah hasil tanaman itu tentunya harus dipelihara. Nah, dalam banyak hal itu pemeliharaan itu tidak ada biayanya, tidak ada not even dalam rencananya. Nah, ini saya kira sekali lagi suatu kesalahan yang sangat luar biasa. Oke, saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti kita akan bikin kesimpulannya juga. Tapi pada dasarnya adalah menurut saya kalau kita ingin berhasil di Citarum, sekali lagi yang disebut hard touch itu, jadi yang berupa hard saja, jadi infrastruktur dan lain sebagainya, tidak akan pernah mencapai goal kalau kita soft areanya, yaitu manusianya, tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentunya tidak terlambat untuk kita melakukan biarpun proyek sudah berjalan 2 tahun. Barangkali itu saja dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Dudung.
sebelum kita lanjut, saya ingin tanya pendapat dari Ibu Irianti, Bu. Jadi tadi kita sudah mendengar diskusi dari pemaparan dari Pak Dudung dan juga Kang Eco. Nah, saya pengen tahu dari sisi psikologi, terutama psikologi Islam. Ada nggak sih, Bu, satu teori atau apapun yang gimana sih psikologi Islam itu memandang problematika yang ada di Citarum ini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini partisipan kita lumayan banyak ini. Alhamdulillah ternyata masih banyak yang peduli ya dengan sumber mata air kita, ya sumber air minum kita di Jakarta, Bandung, dan sumber pembangkit tenaga listrik kita di Jawa, Bali ya, dan sumber pengairan beratus-ratus juta hektar sawah dia di Pantura. Kalau ngomong soal psikologi Islam ya, kita harus datang kepada pakem bahwa sumber dari analisis kita harus dari Quran dan hadis ya. Jadi kenapa Ibu Irianti, maaf, freeze. Penting sekali untuk membahas masalah Citarum ini dengan menggunakan psikologi Islam. 2 atau 3 ya. Oh, freeze. Halo? Gimana Pak Alan? Sekarang udah oke? Ya, oke. Is it okay now? Yes. Okay, perfect. Ya, aduh sorry banget nih ini. Kita sinyalnya luar biasa, ketergantungan kita sekarang. Alright, kita sambung lagi ya. Kalau yang namanya ngobrol soal environment ya, dan kenapa harus psikologi Islam, sepertinya sangat relevan ya, karena seperti yang sudah kita ketahui ini, berdasarkan hasil survei cepat kami 3 tahun yang lalu, ya, kita ketahui bahwa 100% dari masyarakat yang tinggal di daerah hulu Sungai Citarum itu beragama Islam, ya 100%. Jadi kalau seperti tadi Pak Dudung mengatakan bahwa melihat suatu permasalahan ya, komponen keilmuan yang harus ada itu ya, dan ternyata banyak missing dalam berbagai macam disiplin ilmu adalah 3 komponen tadi ya, bahwa dalam psikologi umum aja misalnya Pak Alan tuh 3 komponen itu ya, hampir semua psikolog-psikolog pionir yang terkenal ya, Freud, Adler, B.F. Skinner, siapa lagi ya, Piaget ya, itu semua psikolog-psikolog yang jadi panutan semua psikolog seluruh dunia termasuk di Indonesia itu ternyata ateis gitu kan. Ya, sistem nilai mereka, sistem cara berpikir mereka itu betul-betul mengesampingkan keberadaan Tuhan. Nah, ini jadi kita akan ngobrol soal komponen keilmuan yang tidak pernah lengkap dalam cara berpikir kita di Indonesia, yang saya katakan dalam berpolitik, dalam pendidikan ya, dan termasuk dalam menghandle masalah Citarum ini. Ini pendapat saya pribadi ya, sebagai seorang psikolog yang betul-betul dibesarkan di psikolog barat ya, dengan perspektif psikolog barat, saya merasa berkewajiban menyampaikan bahwa yang namanya mindset ya, akan menentukan apa tindakan atau perkataan atau action dari orang yang memiliki mindset tertentu. Contohnya kalau seseorang yang menganggap bahwa Tuhan tidak ada, maka semua teori-teorinya ya, semua apapun yang mereka katakan akan hasil dari pemikiran mereka tentang ketidakberadaan Tuhan ya. Baik, sekarang masalah Citarum ya. Kenapa psikologi Islam? Karena alasan yang tadi. Nah, kalau begitu ya, apa sih yang disebut dengan lingkungan atau environment itu? Kita harus ngomong soal definisi dulu nih. Apa sih definisi lingkungan atau environment ya menurut Al-Qur'an? Di dalam bahasa Arab ya, lingkungan itu dalam bahasa Arab dikatakan sebagai suatu ya, apapun ciptaan
apapun ciptaan, baik semesta, alam semesta, binatang dan tumbuh-tumbuhan, semua yang ada itu ya sesuatu yang dipersiapkan dengan sempurna, ya sesuatu yang dipersiapkan dengan sempurna untuk memberikan servis bagi satu makhluk yang sangat sempurna. Nah itu dia, ya. Jadi yang namanya environment ini adalah pemberian yang tak terhingga dari Yang Maha Kuasa kepada suatu ciptaan yang sempurna bernama manusia. Oke, nah itu yang harus kita perhatikan banget ya dalam psikologi Islam dikatakan. Tapi ingat ya, yang namanya air, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya semua yang ada di alam semesta yang diciptakan untuk kita itu memiliki imbas ya, memiliki imbas kepada kita ya. Jadi ada suatu penelitian yang menarik sekali ya dari seorang ahli profesor ahli air ya, Masaru Emoto, yaitu menarik sekali kalau di bukunya kalau kita baca ya. Beliau mengatakan bahwa ternyata air itu punya yang namanya air itu punya alat perekam, punya magnet yang bisa merekam pesan, merekam suara ya, menyampaikannya dan menghubunginya dengan molekul lain ya. Jadi ini luar biasa. Ini sangat konsisten dengan apa yang dikatakan dalam Quran ya. Dalam Quran itu dikatakan bahwa alam semesta ini, contohnya air ya, atau binatang atau tumbuh-tumbuhan, memiliki imbas balik tergantung kepada bagaimana manusia memperlakukan mereka. Nah itu definisi environment atau lingkungan dalam konsep psikologi Islam ya. Nah kata air sendiri ya, atau air atau yang berhubungan dengan air seperti sungai, laut gitu ya. Kalau sungai dalam bahasa Arabnya nahrun atau an-nahar, laut atau al-bahr ya, hujan atau al-matar, air atau alma ya. Jadi khususnya kalau air itu alma. Nah alma itu di-mention sampai berulang-ulang kali ya, sampai sangat sering di Al-Qur'an ya, sampai 63 kali ngobrol soal air. Nah jadi kalau kita kumpulkan seluruh isi Al-Qur'an itu ya, sebenarnya yang berhubungan dengan air itu ada 460-an ayat ya, atau sampai 400 ya, tepatnya 465-an ayat ya. Nah, tapi kata air itu sendiri setelah dikumpulkan oleh ahli tafsir dikatakan bahwa Tuhan menyebutkan air berulang-ulang untuk mengatakan tentang betapa berkuasanya Dia. Karena tanpa air ya tidak akan ada kehidupan. Ya, itu semua science ya, modern science ya, maupun logika sederhana pun mengatakan bahwa sesuatu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa air ya. Jadi dalam surat Asy-Syura ayat 430 Allah mengatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Itu sangat relevan dengan apa yang kita katakan dengan definisi lingkungan tadi ya. Jadi apa yang dilakukan air kepada manusia, mau banjir kek, mau longsor kek ya, mau jadi sakit kek gitu, itu karena perbuatan manusia sendiri kepada air. Jadi karena tadi kata Profesor Masumuro tadi, air punya alat perekam ya, punya alat magnet perekam. Jadi tindakan kita menggunduli hutan, ya menghilangkan tempat cadangan air, tindakan kita tidak berlaku adil dengan membiarkan kelompok-kelompok tertentu memiliki sumber mata air ya dengan masif ya, sehingga yang lain nggak dapat. Contohnya ya, tindakan-tindakan seperti itu atau mengotori air dengan kotoran ternak segala macam, itu adalah suatu yang direkam oleh air tersebut ya. Molekul air tersebut akan memberikan imbas yang sama dengan perbuatan yang diberikan kepada dia. Nah ini luar biasa ya. Penelitian ini betul-betul mendunia banget ya, dan sudah dibuktikan dengan bagaimana kristal-kristal air itu berubah begitu kita ucapkan kata-kata yang berbeda. Ya, contohnya nih, kita bawa segelas air gitu ya, kita katakan pokoknya semoga si Alan sakit-sakitan lah, mudah-mudahan gitu ya, kayak gitu bisa atau gimana ya. Nah, itu kristal-kristal air itu ya langsung akan menunjukkan bentuk-bentuk pola-pola yang sangat buruk. Ya, tapi kalau kita doakan kebaikan, ya semoga Alan sembuh, semoga Alan sehat, semoga Alan bahagia, maka kristal-kristal juga menunjukkan pola-pola yang sangat indah. Jadi apapun yang dikatakan Tuhan dalam Al-Quran, ya betul-betul menempatkan posisi air di posisi tertinggi.
ya, awal dari kehidupan. Nah, jadi yang penting buat kita untuk diperhatikan ya, terkait masalah Citarum ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Dudung, suami saya, bahwa yang namanya cara untuk menanggulangi permasalahan di Citarum bukanlah dengan memperbaiki fisik saja ya. Yang paling penting atau alokasi yang paling besar itu seharusnya dana atau apapun juga atau perhatian ya diberikan kepada aspek manusianya, hakikat manusia. Manusia hakikatnya seperti apa ya? Kemudian apa yang membentuk manusia itu ya, ontologinya, apa yang membentuk manusia itu. Manusia itu terdiri dari tanah, air, udara ya, tanah, air, udara dan api ada di diri kita semuanya ya. Nah, kemudian sikap manusia kepada air itu yang harus ditekankan kembali ya, karena kedikjayaan karena power dari air itu ya tidak dikenali oleh masyarakat, tidak diperkenalkan kepada masyarakat ya. Sistem nilai mereka yang dulunya sangat menghargai air ya, sekarang karena zaman yang lebih kepada serba cepat, serba instan ya, mereka ingin apapun yang terlihat sebagai sesuatu yang keren atau acceptable ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya nih, masyarakat terbiasa untuk melihat bahwa yang dianggap bahagia itu adalah memiliki sebanyak-banyaknya, ya, punya uang sebanyak-banyaknya, atau bahagia itu bisa mendapatkan segala-galanya itu ya. Nah, itu karena akibat dari revolusi industri. Nah, begitu mereka melihat alam ya dan diberikan doktrin dari ulama, barangkali manusia itu adalah pemimpin pemilik alam. Para ulama lupa memberikan message bahwa dalam Islam dikatakan bahwa environment mempunyai aspek imbas ya, harus ada interaksi dan harmonisasi antara apa yang diambil dari alam dan bagaimana menjaga supaya tetap ada gitu. Nah, itu yaitu keserasian, keseimbangan itu yang nggak pernah diajarkan oleh para ulama-ulama kita ya. Mungkin sebahagian ada, tapi mungkin perlu ada usaha di mana ulama-ulama contohnya di daerah Citarum tersebut ya diberikan motivasi, diberikan training yang lebih mendalam mengenai apa arti air dalam Islam dan bagaimana membuat masyarakat itu mencintai air dan menghargai air sebagaimana Tuhan mengagungkan air dalam Al-Qur'an gitu. Ya, dan ini nggak bisa di satu elemen aja, nggak bisa ulama aja, nggak bisa pencinta lingkungan saja yang harus diberikan pemahamannya juga seperti pada Citarum Harum sekarang contohnya kan tentara yang melakukan ya. Tentara juga harus mendapatkan pelatihan ini mengenai hakikat air dalam Al-Qur'an karena mereka menghadapi orang-orang Islam semua nih ya. Tapi apakah mereka sudah mengerti apa arti air dalam Islam? Nah, itu yang harus diterangkan dulu. Aku kira itu dulu Pak Alan untuk mengatakan betapa pentingnya air ya dalam Islam dan bahwa Allah mengatakan ya sumber dari segala yang tertinggi, penciptaan manusia, penciptaan binatang, penciptaan hewan ya atau hewan atau binatang, penciptaan bumi, penciptaan bintang-bintang, planet semuanya ya, penciptaan tumbuh-tumbuhan semuanya berasal dari air. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita memperlakukan air, maka itulah yang akan kita dapatkan. Itu aja Pak Alan. Baik Bu, terima kasih banyak sekali atas pemaparannya. Jadi ternyata bukan hanya masalah-masalah teknis saja yang harus dibenahi, tapi juga manusia dan spiritual, ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita masuk tanya jawab, saya yakin partisipan di sini juga banyak yang ingin ikut berdiskusi. Tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan nih, satu untuk para narasumber, terutama kepada Pak Dudung dan Kang Eco yang terlibat secara aktif dalam pelestarian Sungai Citarum. Tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa ini harus butuh kerjasama seluruh stakeholder dan juga butuh koordinasi dari lintas departemen. Ya. Di awal saya jelaskan bahwa Presiden kan menurunkan Perpres. Presiden turun tangan dengan menurunkan Perpres nomor 15 tahun 2018 yang isinya dalam 7 tahun sampai tahun 2025 kalau nggak salah
Citarum itu selesai gitu. Targetnya pelestarian dalam waktu 7 tahun itu semuanya beres, permasalahan di Citarum. Di awal juga ada banyak sekali program-program seperti misalnya Citarum Bestari, ya, terus ada Citarum Bergetar dan Citarum Harum yang dalam 7 tahun ini harus bisa selesai. Nah, pertanyaan saya, apakah realistis, Pak? Atau Kang Eco atau Pak Dudung, apakah program ini realistis? Karena dari yang saya baca, Singapura itu butuh 20 tahun. Singapura butuh 20 tahun untuk melestarikan sungai. Korea bahkan butuh 40 tahun. Korea butuh 40 tahun untuk pelestarian sungai. Nah, kita program ini 7 tahun. Walaupun saya optimis ini melibatkan banyak pihak, tentara turun tangan, lalu saya yakin banyak sekali ahli-ahli, orang-orang pintar yang dilibatkan. Tapi apakah 7 tahun itu cukup? Mungkin Pak Dudung atau Kang Eco bisa bantu gitu menjawab ya kerisauan saya atau pertanyaan saya. Mangga, silahkan. Baik, Pak Alan. Ya. Menurut pendapat saya itu adalah sesuatu yang sangat unrealistik. Ya kan, saya kira kita harus belajar juga dari sejarah, dari kegagalan demi kegagalan. Kecuali kita berani melakukan suatu perubahan drastis dalam cara berpikir kita. Itu saja. Kalau kita sekali lagi cuma mengandalkan kepada tentara, kemudian kepada beberapa orang yang membantunya, itu tidak mungkin terjadi karena nanti ada tetap yang mengotori dan ada yang membersihkan. Tapi yang harus dibawa itu semua stakeholder. Dan yang paling penting itu masyarakat, pejabat di daerah, ya kan tingkatan RW, ya kan tingkatan lurah, tingkatan camat, sampai ke arah Bapak Presidennya, barangkali memang perlu pendidikan yang disebut apa itu environment. Jadi biar kita nantinya itu sama gitu, visi kita itu sama, yang kita tuju itu sama. Dan saya sekali lagi yakin bahwa kalau kita mau, kita itu selalu punya cara untuk melakukannya. Jadi at the end-nya, ya kan yang sangat diharapkan itu, dan sekarang yang betul-betul terjadi itu adalah adanya ego sektoral ya yang sangat-sangat mengganggu. Sangat mengganggu sekali sektoral itu. Padahal untuk masalah kompleks ini adalah diperlukan suatu intra-departemen diskusi dan keputusan bersama untuk mencapai satu tujuan. Jadi tujuan itu satu gitu, jangan sampai setiap departemen itu punya KPI yang berbeda. Apa sih tujuan satu itu? Nah itu yang saya belum mendengar. Jadi cerita saya tadi mengenai dinas yang dengan gagahnya menyatakan saya berhasil ya kan mengintroduce peternakan sapi sebanyak begini, ternyata dari dinas lain, wah ini akan merusak lingkungan. Bahkan ada beberapa dinas yang terganggu. Nah ini sebenarnya tidak terjadi kalau ego sektoral itu kita hilangkan. Jadi kalau dari awal saya tidak bicara mengenai interdiscussion, saya bicara mengenai intra-discussion. Jadi semuanya itu dikumpulkan, bedanya itu adalah dikumpulkan semuanya untuk mencapai satu goal yang sama. Kalau inter nanti yang terjadi masing-masing itu mempunyai tujuan masing-masing, baru nantinya di bagian atasnya dikumpulkan, dari itu tetap tidak akan merepresentasikan kepentingan bersama. Jadi itu aja. Saya kira dengan dunia yang makin canggih dan dengan dunia yang makin materialistik itu menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Tapi apa salahnya kita terus berjuang dan memperbaiki apa yang kurang? Kalau menurut saya kita diciptakan, manusia itu memang diciptakan untuk tidak sempurna. Jadi mari kita siapkan. Saya lihat itu selamat malam Pak Ipong, itu mudah-mudahan ya kan apa yang kami sampaikan juga ini bisa menyuarakan suara kecintaan kami kepada NKRI dalam hal ini adalah terhadap Citarum. Jadi sama sekali tidak punya negative thinking, bahkan kita ingin membantu sebisanya. Terima kasih Pak Alan, untuk sementara itu saja dulu. Baik, terima kasih Pak Dudung. Kang Eco mungkin punya tanggapan Kang mengenai program ini, Citarum Harum ini? Ya, baik. Sebetulnya sama sih ya sama Kang Dudung. Jadi kalau ditarget 7 tahun, ya project yang tadi saya bilang sebesar ini, gitu, kita punya masalah yang sangat besar, apalagi tadi
Bu Irianti sudah sangat jeli masuk ke dalam bahwa kita berhadapan dengan sekian juta manusia yang itu mungkin hampir nyaris tidak pernah tersentuh dalam program-programnya si Citarum ini, karena saya lihat di 1,3 T ya kalau nggak salah, itu banyaknya memang dipegang oleh PUPR yang semuanya ke infrastruktur. Gitu. Jadi program penguatan di manusia, di sosial, apalagi tadi pelatihan mungkin ke para ulama gitu yang bisa mereka menyuarakan lebih dekat dengan masyarakat yang ada di sekitar sungai dalam rangka untuk merubah paradigma, itu mungkin juga belum dilakukan. Jadi saya juga sama pesimis dalam artian kayaknya 7 tahun akan berlalu begitu saja. Memang mungkin banyak perubahan di sana sini ya, tapi nggak akan secara komprehensif menyelesaikan semua masalah yang ada di Citarum atau di sungai-sungai yang lain kan. Meskipun demikian ya kita nggak boleh apa. Karena kalau buat orde sungai, wah 7 tahun mah mungkin 1 detik ya buat mereka buat air gitu ya, nggak ada artinya gitu. Kita udah jungkir balik gitu buat sungai mah ya santai we gitu ya, salse we gitu dah. Mereka mah punya orde yang ribuan tahun gitu tuanya gitu. Jadi buat dijungkir balikin selama 7 tahun nggak akan kerasa apa-apa kalau menurut saya. Dan itu lebih pada kitanya ya, kita sebagai umat manusia yang kita tergantung sama air, kita hidup bersama dengan air, gimana bisa nggak kita merubah cara kita memperlakukan air. Jadi mungkin mainstreaming environment ini di tingkat pendidikan di anak-anak kecil ya, mulai dari anak sekolah ini udah harus mulai juga dirubah gitu. Dan lagi-lagi ordernya kan nggak bisa cuma 5-10 tahun gitu ya. Mungkin ini perlu 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi baru mungkin orang mulai sadar gitu bahwa oh iya ya ternyata sungai itu perlu dilindungi ketika sungainya mungkin udah nggak ada. Itu kira-kira mungkin dari saya. Baik, kalau begitu mungkin saya rasa di sini juga partisipan, ada beberapa orang partisipan yang ingin ikut berdiskusi atau bertanya kepada para narasumber kita. Ada Kang Ejo, ada Pak Dudung, dan ada Ibu Irianti Usman. Maka dipersilahkan buat para partisipan yang ingin diskusi atau punya pertanyaan, dipersilahkan. Yes. Barangkali unmute yourself aja gitu kayak Pak Alan ya. Silakan ya, tinggal di unmute atau bagi partisipan kita yang ingin ikut berdiskusi, karena saya yakin di sini juga semua yang hadir partisipan yang di sini juga punya kerisauan atau concern yang sama mengenai pelestarian sungai, dalam hal ini Citarum. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu. Ya, jadi kita mungkin masuk ke simpulan. Jadi kalau tadi sudah diberikan beberapa solusi, ditawarkan beberapa solusi ya Pak, ditawarkan beberapa solusi, terutama perbaikan di berbagai bidang, di bidang spiritual, hakikat manusianya juga, dan psikososial, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Boleh. Oh, mangga. Kang. Saya pengen nanya ke Bu Irianti sebetulnya. Jadi, ya. Apakah kira-kira tadi kan saya senang banget idenya, Bu. Jadi kita lihat bahwa memang peran ulama di sini penting, kemudian peran sosial juga penting, dan itu sudah dalam skala kecil kita buktikan gitu di Karembi bahwa memang kalau kita hanya fokus pada infrastruktur, ya udah infrastrukturnya jadi berfungsi, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Cuman ketika di titik sebelahnya itu tiba-tiba ada pencemaran, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Padahal sisi sosialnya juga udah kita mainkan lah kemarin rasanya gitu ya, tapi ternyata masih kurang ternyata begitu ya. Jadi apakah sudah ada program konkret turunan dari si konsepsi yang Ibu tadi bikin ya, sehingga mungkin kita bisa coba apakah mungkin kolaborasi nanti di Karembi gitu misalnya gitu ada karena aspek masyarakat di sana juga terus terang kami belum terlalu bisa menyentuh hal itu Bu. Jadi yang ingin saya tanyain,
apakah sudah ada program konkret yang bisa menerjemahkan bagaimana psikologi sosial, khususnya dalam ilmu Islam ini, kita terapkan di lapangan gitu, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, makasih banget nih Kang Eco. Ya, kita beruntung banget ya ada Kang Eco di sini nih. Kayak orang muda idealismenya minta ampun, subhanallah ya. Jadi saya sebelum menjawab itu, Kang Eco mau mengutip satu hadis nih dari Aisyah ya. Aisyah RA mengatakan bahwa kamu bisa melarang orang melakukan apa saja. Kamu larang orang berzina, orang akan tetap berzina. Kamu larang orang membuang sampah sampah kotoran ternak ke sungai, mereka tetap akan buang sampah. Kamu larang orang minum alkohol, orang akan tetap minum alkohol. Ya. Tapi begitu kalian jelaskan, ya, kalian timbulkan di hati mereka rasa takut kepada higher being, pada sesuatu yang maha berkuasa, gitu ya. Kamu kuatkan interaksi dan komunikasi serta rasa takutmu kepada yang maha berkuasa, maka orang akan berhenti tanpa disuruh-suruh juga, gitu. Jadi seperti kata Kang Eco tadi, apakah sudah ada langkah konkret untuk membumikan ya, to unearth idealisme yang tadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada konsepnya dulu ya, kita harus menyadari bahwa dalam psikologi itu, ini namanya manusia nih, ini Irianti ya, manusia Irianti. Irianti melihat sesuatu gitu ya, Irianti mendengar sesuatu, Irianti mencium sesuatu, meraba sesuatu, mengecap sesuatu, ya, menghirup sesuatu. Itu adalah input, ya. Sudah pasti kita sudah tahu semua bahwa apapun yang dari panca indera kita adalah input yang akan masuk ke dalam otak kita untuk diproses menjadi sebuah persepsi, gitu ya. Nah, sebelum input itu dijadikan persepsi oleh otak kita, dia akan difilter dulu oleh sesuatu. Apa dong filternya? Filternya adalah mindset atau sistem nilai atau belief system. Okay, belief system. Nah, kunci dari keberhasilan masalah di Citarum ini, insya Allah Ta'ala adalah kita pegang dulu masalah belief system. Ya, apa belief systemnya? Jadi seperti yang saya berikan contoh tadi ya dalam dunia pendidikan, kita dengan membabi buta, dengan tanpa pikir-pikir, tanpa saring-saring gitu ya, kita terima semua teori-teori, konsep-konsep psikologi apapun juga dari Freud, dari Adler, dari B.F. Skinner, dari Piaget, tanpa kita tahu bahwa belief system mereka adalah meniadakan Tuhan, gitu ya. Nah sekarang kembali ke masalah Citarum, kita harus tahu dulu belief system mereka apa. Okay. Nah, apa yang matter buat mereka? Okay. Kemudian apa kearifan lokalnya? Semua itu harus itu yang dimaksud dengan kata Pak Dudung tadi komponen hakikat manusianya. Ya, hakikat air itu apa? Ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan ya langkah konkret adalah kita sudah pernah mencoba untuk mempropose ini ya dengan Pak Dudung dan tim kita suatu usaha untuk setiap stakeholder ya, setiap yang terlibat dalam keberhasilan ini ya, dalam permasalahan Citarum ini kita libatkan, termasuk pemilik tanah atau pemakai tanah yang kemudian yang membiayai buruh-buruh tani ini, kemudian aparat-aparat pemerintah, aparat-aparat termasuk polisi, termasuk tentara ya, lurah-lurahnya, pejabat pemerintah, ulama-ulamanya. Kita sudah berusaha untuk mencoba memasukkan semua elemen masyarakat ini ke dalam kerangka berpikir kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, contoh yang sederhana aja. Ini seperti teman saya juga di Rusia melakukan hal yang sama. Ya, untuk ulama-ulama di Rusia untuk meningkatkan awareness mereka tentang alam, pentingnya menjaga alam ya. Itu setiap ulama-ulama itu setiap minggu diberikan kutipan-kutipan ayat-ayat dari Quran ya, ayat dari Quran yang berhubungan dengan penjagaan alam dan diberikan cara tafsir-tafsirnya segala macam. Ulamanya dididik, ulamanya di training ya. The same thing dengan elemen anak-anak SD, anak TK, anak SMP, SMA sampai kuliah, itu elemen anak-anak sekolah itu juga diberikan training yang sama tentang apa interaksi kita terhadap alamnya, seperti apa harusnya hubungan kita dengan alam. Ya, nah contohnya aja yang sederhana seperti yang saya katakan tadi mengenai air ya untuk anak sekolah, kita harus belajar, harus memberikan mereka bukti-bukti ilmiah yang mengatakan bahwa air itu sebenarnya berimbas kepada kita. Ya, ini mungkin banyak yang bilang, aduh jangan-jangan itu mistik ya atau segala macam, tentu enggak ya, dilakukan penelitian bahwa benar molekul-molekul air itu ya
bereaksi terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita tiupkan, kita lakukan kepada air itu. Kita buang sampah-sampah sampah logam atau apapun lah ke air, ke sungai misalnya gitu ya. Dia akan molekul-molekul air itu akan langsung berubah menjadi molekul-molekul yang akan membalas ke orang yang melakukannya. Ya, itu yang terjadi. Dan itu benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh. Nah, ini kita jelaskan kepada anak-anak sekolah gitu ya. Nah, kalian misalnya nih, kalian ada segelas air, kalian berdoa yang baik-baik, maka molekulnya kalau dilihat ya dengan cara yang sangat ilmiah dilihat akan ada pola-pola indah yang akan muncul di situ. Contohnya. Nah, bentuk keseimbangan, bentuk interaksi antara manusia dengan air tadi itu harus ditekankan oleh semua aspek, dari aspek pendidikan, guru-guru menekankannya, menjadikannya bagian dari kurikulum terbaik mereka, kurikulum terpenting mereka. Karena kita guru-guru harus mengatakan pada anak murid ya, kita ini 71% tubuh kita air loh, hampir 80% otak kita air loh, gitu ya. Kita terbuat dari air loh, ya. Jadi kalau kita dekat-dekat air itu kita akan hidup gitu, ya. Jadi kalau untuk yang dewasa, orang dewasa misalnya, kita akan mengatakan bahwa pendidikan mental itu, penjagaan alam itu dimulai dari sperma, ya. Mulai dari sperma itu air sebenarnya, gitu ya. Nah itu kalau kita perlakukan sperma semena-mena, ya kita buang-buang di tempat yang nggak benar, misalnya gitu ya, dengan cara yang tidak benar, maka sperma itu nanti membalas ke kita. Dia akan membalas nanti. Nah itu sifat sebegitu gilanya, imbas dari air itu, imbas alam itu kepada kelakuan manusia. Itu harus terus-menerus ditekankan dari TK, dari SD, SMP, SMA, begitu juga kepada pejabat-pejabat pemerintah. Anda lakukan ini, Anda kalau corrupt, ya, Anda lakukan ini kepada air, kepada sungai, untuk mendapatkan keuntungan sesaat, ya, Anda akan dapat imbas, pasti ada imbasnya dari air. Air itu yang akan membalas Anda. Dan ini, jadi kita tidak mengatakan bahwa air adalah Tuhan, gitu, bukan begitu maksudnya ya, air berkuasa, no. Kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan kepada air, ya, yang betul-betul bisa dibuktikan secara ilmiah, dia akan membalas apapun yang kita lakukan. Nah ini mungkin Kang Eco bisa kita lakukan untuk semua stakeholder, kesadaran atas interaksi kita kepada air, bagaimana kita menghargai air, ya fungsi air kepada tubuh kita, ya kenyataan bahwa air bisa membalas itu harus terus-menerus kita tekankan dengan mengaktifkan semua indera. Barangkali ada program gitu ya yang setiap minggu itu memperlihatkan di Cisanti atau di sekitar Citarik itu misalnya layar tancap ya tentang apa yang terjadi, bagaimana siklus air, kemudian apa yang terjadi dengan air saat air dibacakan hal-hal yang baik, diperlakukan dengan baik, apa yang terjadi itu secara ilmiah diperlihatkan, biar mereka terinspirasi. Wow, gila, nyata banget ternyata ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan ya di pejabat-pejabat pemerintah juga harus melihat itu. Mungkin presiden pun harus turun tangan barangkali. Presiden sekaligus, Badan Penanggulangan Bencana sekaligus datang nonton bareng-bareng dan mengubah persepsi mereka, cara memandang mereka tentang air selain sebagai alat pelepas dahaga. Ya. Nah, dalam Quran dikatakan berulang-ulang bahwa yang namanya kehidupan itu harus seimbang, adil, seimbang, ya, harus penuh kasih sayang, rahmah, dan harus penuh dengan kesabaran. Nah, yang kita lihat adalah ya ada unsur ketidaksabaran di situ. Masalah yang dari tahun 70 itu ya, masalah itu udah jelas banget bermasalah, masalah, tapi dikira dengan solusi yang sama ya, solusi yang sama akan cepat terselesaikan. Nggak bisa. Itu kalau masalah dari penyakit jiwa itu adalah ketika kita melakukan sebuah strateginya gagal, kita ulang lagi, gagal lagi, strategi yang sama lagi, gagal lagi, itulah yang menyebabkan sakit jiwa. Tapi kalau kita ingin keluar dari sakit jiwa itu, begitu strategi pertama gagal, evaluasi. Ya, bersabar kita evaluasi, pelajari dulu. Kemudian cari strategi baru. Nggak bisa, cari yang baru. Jadi kalau mau melihat strategi barunya bagaimana, lihat dari komponen keilmuan tadi. Apakah sudah menyentuh aspek spiritualitas dengan proporsional? Apakah sudah menyentuh aspek hakikat makhluk atau manusia secara proporsional? Apakah sudah menyentuh aspek interaksi makhluk dengan peradaban dan dengan alam semesta secara proporsional? Baru kita bisa
mengatakan wah ya gue gagal total nih gitu, self evaluasi. Tapi kalau baru 1 atau 2 kemudian kita sudah mengatakan 1, 2 lagi ya gagal terus. That's what happened. Jadi sama dengan orang yang sakit yang putus cinta gitu ya. Setiap putus cinta dia membiarkan dirinya memohon-mohon ke cowok itu, misalnya nikahi saya, cintai saya gitu kan ya, tetap dibuang oleh cowok itu. Lalu pacaran dengan cowok yang lain gitu kan ya, kemudian pas diputusin minta mohon lagi, terima saya lagi gitu kan ya, diputusin lagi, cara yang sama diulang-ulang, akhirnya dia akan sakit jiwa. Tapi apa salahnya kali ini nggak memohon, coba loh, biarin gue sekarang mau jadi seseorang yang baru, seseorang yang bikin lu pengen sama gue lagi gitu. Nah itu dia, alternative solution itu harus ya dilakukan dengan sabar, adil, sabar, marhamah, penuh kasih sayang. Nah, saya bukan mengatakan bahwa program Citarum Harum sekarang itu nggak penuh kasih sayang, ya, bukan mengatakan begitu. Cuman yang saya lihat adalah ada ketidaksabaran, ya, menganggap bahwa dalam 7 tahun ini masalah akan selesai. Okay? Jadi yang saya propose adalah Kang Eco, libatkan semua stakeholder itu dalam pemahaman tentang apa arti air, bagaimana interaksi air dengan kita, dan itu dia dengan berbagai cara, dengan mengaktifkan semua panca indera kita ini untuk membuat air dalam tubuh kita ini ya sadar bahwa dia dicintai, ya, bahwa air tubuh kita itu sama sayangnya dengan molekulnya dengan air yang di luar sana. Itu loh Kang Eco. Terima kasih banyak Bu Irianti. Iya. Sama-sama Kang. Luar biasa diskusi malam ini. Kita 1,5 jam loh ini, luar biasa. 1,5 jam yang penuh, ya sangat bermanfaat sekali. Jadi ternyata ini cukup kewawasan. Jadi bukan hanya infrastruktur yang harus dibenahi, tapi ada satu yang harus dibenahi, mindset. Kalau bisa saya simpulkan seperti itu, mindset dan hakikat manusia. Interaksi, kalau tadi Ibu bilang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, ya itulah yang akan kita dapat. Luar biasa diskusi kita malam ini, dan saya rasa mungkin di waktu lain kita bisa diskusi, tapi karena waktu sepertinya sudah cukup malam, jadi sepertinya kita terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada para narasumber, Kang Eco, Pak Dudung, dan Ibu Irianti. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin dari Pak Dudung, Kang Eco, atau Ibu Irianti. Yes. Dari saya sih kayaknya cukup, Kang. Mungkin dari audiens yang lain, Ya, ada Mas Ipong sini. Barangkali dari aku dulu Pak Alan ya, sebelum Pak Dudung dan. Baik. Kalau begitu. Ya, boleh tuh. Silakan. Kang Ipong tuh. Mau jadi pendengar yang baik aja. Oke. Jadi perlu diperhatikan. Sorry. Mau jadi pendengar Itulah aja. orang berilmu itu gitu Pak Alan, rendah hati. Baik. Terima kasih banyak masukannya. Baik Bu. Ada yang ingin disampaikan Bu? Sama-sama Kang, sama-sama. Ya, Ibu Irianti, ada yang ingin disampaikan mungkin? Iya, paling untuk yang itu ya. Iya, Pak Alan. Jadi yang paling penting banget aku pikir ya, permasalahan di Citarum adalah kita belum betul menyentuh aspek hakikat kemanusiaan dan aspek spiritualitasnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang ingin aku sampaikan adalah dalam mengambil sebuah keputusan, ya, siapapun stakeholdernya, baik kepala sekolah, baik aparat, baik pejabat, baik lurah, siapapun lah ya yang berkepentingan dengan Citarum ini, berhubungan dengan Citarum ini, mereka harus selalu bertanya kepada 5 hal dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Ya, pertama mereka harus bertanya dulu kepada higher being, kepada Tuhan, ya. Karena kebetulan
semua masyarakat Citarum adalah Muslim, ya mereka harus bertanya, kira-kira dengan tindakan atau keputusan atau usaha gua ini Tuhan ridho atau tidak? Itu number one. Okay. Number two, ya bisa didengar Pak Alan? Bisa, sangat bisa Bu. Halo? Ya, bisa didengar Bu. Bisa didengar Pak Alan? Bisa didengar. Oke, sip. Baik. Number two, yang baik Pak. Yang kedua, setiap pejabat atau pemimpin atau ulama atau masyarakat siapapun juga harus dibiasakan untuk bertanya juga, selain bertanya apakah Tuhan ridho apa tidak. Kalau Tuhan sudah setuju dengan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, maka teruskan ke stage berikutnya. Stage berikutnya adalah tanya lagi kepada diri sendiri, pada hati nurani. Kira-kira dengan perbuatan saya ini, dengan keputusan saya ini, hati nurani saya setuju apa tidak? Ridho apa tidak? Itu yang harus dilakukan, ya. Nah, kata hati nurani nggak apa-apa kok, it's okay gitu kan ya, sesuai saja, Tuhan setuju, hati nurani setuju. Baik, kalau begitu, yang ketiga kita lompat ke bagian ketiga, yaitu tanya lagi kepada ya lingkungan terdekat kita, ya kepada keluarga, kepada tetangga, apakah mereka setuju dengan apa yang kita lakukan ini, atau keputusan yang kita ambil ini disetujui oleh mereka, ya. Itu harus selalu dilakukan stage-stage itu. Nah, yang keempat, ya, setelah nggak apa-apa kata ekosistem kita, tetangga nggak apa-apa, keluarga nggak apa-apa, oke katanya. Jadi Tuhan sudah oke, hati nurani sudah oke, orang-orang terdekat sudah oke. Kemudian tanyakan kepada alam, kira-kira apa kata alam? Kepada sungai, kepada air, ya, kepada air, pada sungai, kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Apa katanya? Pada binatang, apa katanya? Kira-kira mereka akan setuju, akan happy apa enggak dengan keputusan saya ini, dengan tindakan saya ini, yang akan saya lakukan ini, atau setelah saya lakukan, tanya dulu yang akan saya lakukan, tanya dulu. Oh, setuju, nggak apa-apa, katanya gitu. Terakhir, tanya kepada dunia, ya, kira-kira dunia diuntungkan, ya, dibuat ridho, dibuat bahagia dengan keputusan saya ini atau tidak, ya, karena pada awalnya kita ini adalah one nation, one continent, ya, one samudra, satu samudra, satu kontinen, ya, sebelum akhirnya ada pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng, kata suami itu Pak Dudung, ya, ada pergerakan lempeng-lempeng yang akhirnya memisah-misahkan benua, ya, memisah-misahkan samudra. Jadi semua itu tanpa mendiskusikan ini dengan lima komponen ini, kita akan selalu membuat keputusan yang tidak komprehensif, selalu parsial aja, ya. Jadi harus selalu bertanya pada Tuhan, apakah Tuhan setuju? Tanya pada nurani oke, tanya pada orang terdekat apakah mereka oke, dan nggak akan terimbas hal negatif gara-gara perbuatan kita atau peraturan kita. Kemudian tanya kepada alam semesta, apakah alam semesta akan menyetujui, akan happy, akan senang dengan apa yang kita lakukan. Yang kelima, tanya pada dunia. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya katakan, kalau ada suatu strategi, ya, yang sudah dilakukan itu gagal, misalnya pembangunan fisik, infrastruktur, walaupun dari tahun 70-an ditanam lagi, dibikin itu tetap aja nggak berhasil, you have to start thinking, harus mulai berpikir tentang alternative strategy. Ya, tambah ilmu, evaluasi, kontemplasi, tambah ilmu, apa yang dilakukan orang di daerah lain, di negara lain, dengan geografis yang sama, dengan aspek demografis yang mirip-mirip, lihat yang berhasil, ya, apa yang mereka lakukan, what did they do differently. Nah, kita coba cocok nggak dengan kita ini, jadi evaluasi dan cari ilmu tinggi-tinggi sampai mentok, baru turun ke bawah lagi untuk ambil strategi, ambil peranan. Jadi jangan lakukan the same failing method over and over again. Jangan lakukan metode yang gagal berulang-ulang. Kalau sudah gagal, evaluasi, change, ya, supaya kita nanti nggak frustasi. Nah, itu aja Pak Alan kira-kira yang harus ditambahkan. Jadi ganti mindset, tanyakan kelima hal tersebut, ya. Kemudian mulai berpikir untuk mengganti strategi. If this strategy fail, change. Itu aja Pak. Unmute Pak, ya, okay. You need to unmute. You forgot. Oke. Alright. Atas pemaparan dan diskusi yang sangat bermanfaat malam ini. Jadi
semoga kita bisa melanjutkan diskusi ini di lain waktu, karena masalah Citarum ini problematika yang sangat kompleks. Tapi dalam waktu hampir 2 jam ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Baik untuk para partisipan atau viewers atau listeners kita yang mungkin ingin melihat tayangan ini secara penuh, diskusi ini bisa dilihat di channel YouTube kita, YTV Spasi TV, atau bisa juga melalui podcast, YTV Podcast, atau untuk informasi-informasi lainnya bisa juga dilihat di Instagram kita, ytv.id, ytv.id. Sekali lagi, terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk partisipan. Sampai jumpa lagi di episode Sevilla berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. William. Terima kasih banyak semua.